Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puji Kesaputro, mahasiswa Universitas IFET Semarang, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif, kelas reguler 4B, semester 4 tentunya. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tentang dasar-dasar bahan bakar otomotif. Standar kompetensi memahami tentang bahan bakar pada dunia otomotif. Kompetensi dasar 1, memahami dasar bahan bakar otomotif. Yang kedua, mampu membedakan jenis bahan bakar otomotif. Lanjut ke materi. Berikut adalah materi bahan bakar otomotif. Bahan bakar, pengertiannya bahan bakar. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa dirubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran atau reaksi redoks, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Salah satu cara pengelompokan kualitas suatu BBM adalah dengan tingkat risk octane number-nya atau RON. Biasanya orang menyebutnya oktan, angka oktan. Semakin tinggi calorific value atau nilai kalor suatu bahan, maka energi yang dihasilkan pun akan semakin efisien karena menghasilkan panas yang lebih besar dengan massa yang sedikit. Jadi di dunia otomotif, contohnya bensin itu akan menyala jika ada oksigen. Semua api itu akan menyala jika tercampur dengan oksigen. Dan seperti nilai bahan bakar bensin, sekarang sudah ada bensin ya, Pertalite, Pertamax, dan Premium itu sesuai menggunakan RON atau nilai oktan. Jadi ada nilai oktannya sendiri-sendiri. Lanjut. Yang pertama, jenis-jenis bahan bakar. 1. Berdasarkan bentuk dan wujudnya. Bahan bakar jenis ini dibagi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama, bahan bakar padat. Bahan bakar padat merupakan bahan bakar berbentuk padat dan kebanyakan menjadi sumber energi panas, misalnya kayu dan batu bara. Energi panas yang dihasilkan bisa digunakan untuk memanaskan air menjadi uap untuk menggerakkan peralatan yang menyediakan energi. Untuk kayu dan batu bara ini biasanya digunakan pada kereta api uap pada zaman dahulu, karena sekarang kereta sudah menggunakan tenaga listrik. Jadi cara kerja pada kereta uap yaitu ada suatu tampungan air yang akan dididihkan menggunakan kayu atau batu bara, yang nantinya air itu akan menghasilkan tekanan uap. Tekanan uap tersebut akan dijadikan menjadi tenaga mekanik untuk mendorong silinder-silinder pada kereta tersebut agar menjadi sebuah energi gerak. Lanjut ke bahan bakar cair. Bahan bakar cair adalah bahan bakar yang strukturnya tidak rapat. Jika dibandingkan dengan bahan bakar padat, molekulnya dapat bergerak bebas. Bensin, gasolin, atau premium, minyak solar, minyak tanah adalah contoh bahan bakar cair. Bahan bakar cair yang biasa dipakai dalam industri, transportasi maupun rumah tangga, dan fraksi adalah fraksi minyak bumi. Jadi bahan bakar cair ini banyak digunakan terutama pada transportasi kendaraan saat ini seperti darat, udara, dan laut, karena mungkin lebih ringkas dan lebih efisien daripada bahan bakar padat, tapi tentunya lebih resiko, lebih
bahaya yang cair. Jika cair terkena percikan sedikit saja dapat menyebabkan kebakaran yang sangat serius. Lanjut. Yang ketiga, bahan bakar gas. Bahan bakar gas ada dua jenis, yakni compressed natural gas atau CNG dan liquid polonium gas LPG, CNG, dan pada dasarnya terjadi metana, sedangkan LPG adalah campuran dari propana, butana, dan bahan kimia lainnya. LPG yang digunakan untuk kompor rumah tangga sama banyak dengan bahan bakar gas yang biasa digunakan untuk bagian kendaraan bermotor. Untuk bahan bakar gas ini jarang digunakan pada kendaraan bermotor untuk saat ini, masih populasinya masih sedikit sekali karena kebanyakan sekarang menggunakan berbentuk cair, bahan bakar berbentuk cair. Dulu itu transportasi menggunakan yang padat, kebanyakan yang padat, dan sekarang mulai ditinggalkan. Mungkin bahan bakar gas ini akan semakin dijadikan inovasi untuk menjadikan lebih efisiensi lagi, terutama bahan bakar gas ini dapat diperbarui. Jadi seperti kayu untuk bahan bakar itu bisa karena tumbuh. Untuk batu bara tidak bisa, sangat sulit diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Dan untuk bahan gas cair itu tidak dapat diperbarui. Kalau bahan bakar gas ini dapat diciptakan, jadi mungkin kedepannya kendaraan transportasi akan menggunakan bahan bakar gas sebagai bahan bakar utama. Lanjut, yang berdasarkan materinya, bahan bakar tidak berkelanjutan. Bahan bakar tidak berkelanjutan bersumber pada materi yang diambil dari alam dan bersifat konsumtif sehingga hanya bisa sekali dipergunakan dan bisa habis keberadaannya di alam. Misalnya bahan bakar berbasis karbon seperti produk olahan minyak bumi. Nah, ini tidak dapat diperbarui. Contoh minyak bumi seperti pertalite, solar, dan lain-lain. Lanjut. Bahan bakar berkelanjutan. Bahan bakar bersumber pada materi yang masih bisa digunakan lagi dan tidak akan habis keberadaannya di alam. Misalnya tenaga matahari. Tenaga matahari ini biasanya digunakan sebagai sumber listrik, biosolar. Ya, ini biosolar. Biosolar merupakan campuran solar dengan minyak nabati yang didapatkan dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO. Sebelum dicampurkan minyak kelapa sawit direaksikan dengan metanol dan etanol dengan katalisator NaOH dan KOH untuk menghasilkan fat acid methyl ester atau FAM atau FAME. Salah satu sifat yang harus dipunyai biosolar adalah setan number dari bahan bakar tersebut. Jadi adapun dari biosolar, solar itu kalau tadi bensin itu menggunakan oktan atau ron, kalau solar menggunakan angka setan. Jadi angka setan adalah angka yang menunjukkan berapa besar tekanan maksimum yang bisa diberikan dalam mesin sebelum biosolar terbakar secara spontan. Jadi semakin tinggi angka setannya, semakin cepat biosolar itu terbakar spontan. Jadi angka setan itu adalah angka tekanan kompresi maksimum. Jadi di kompresi pada tekanan tertentu itu akan meledak sesuai dengan angka setannya masing-masing. Nah, ini semakin tinggi angka setannya semakin cepat terbakar gitu. Jadi kalau angka setan semakin besar, kompresinya baru kecil saja sudah meledak. Kalau angka setannya rendah, itu harus membutuhkan kompresi yang sangat tinggi. Biasanya solar ini digunakan pada mesin
diesel, karena mesin diesel tidak membutuhkan kecepatan tapi membutuhkan tenaga atau daya yang tinggi, makanya digunakan solar. Oke, sekarang keunggulan biosolar. Dengan kandungan minyak nabati, BBM menjadi lebih ramah lingkungan. Itu keunggulan. Biosolar memiliki angka sisa 51 hingga 55 atau lebih tinggi daripada solar standar yang sekitar 48. Makin tinggi angka setan, makin sempurna pembakaran sehingga polusi dapat ditekan. Kerapatan energi per volume yang diperoleh juga makin besar. Selain itu, campuran FEM menurunkan sulfur sehingga tidak lebih dari 500 ppm. Biodiesel atau biosolar ini memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan bentuk energi lain. Lebih mudah ditransportasikan, memiliki kerapahan energi per volume yang lebih tinggi, memiliki karakter pembakaran yang relatif bersih dan ramah lingkungan. Jadi biosolar ini lebih ramah lingkungan karena kembali lagi dia adalah campuran minyak sawit dan campuran kimia, jadi tidak langsung menggunakan minyak bumi. Lanjut ke keunggulan biosolar. Kelemahannya tidak cocok dipakai untuk kendaraan bermotor yang memerlukan kecepatan dan daya, karena biodiesel menghasilkan tenaga yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Maka bagi kendaraan alat angkut beban bertonase besar, memakai biosolar tenaga yang dihasilkan lebih lemah. Ya, ini adalah kelemahannya ya. Ini salah ketik. Jadi kelemahannya adalah dia itu karena alami buatan campuran manusia, jadi daya ledaknya itu kurang. Karena daya ledaknya angka setannya tinggi, maka daya ledaknya itu kompresinya rendah, jadi daya yang dihasilkan itu tidak begitu besar seperti solar. Karena solar angka setannya adalah 48, sedangkan kalau biosolar 51 sampai 55, jadi terkena kompresi sedikit, tekanan sedikit itu akan cepat meledak. Jadi lebih tinggi tekanannya. Untuk menghasilkan tenaga itu lebih besar solar. Kalau biosolar rendah, tapi ramah lingkungan. Karena biosolar ini banyak digunakan untuk mesin-mesin kecil. Lanjut. Ya, ini evaluasi pribadi dari saya. Evaluasinya adalah inovasi dan teknologi selalu berkembang dengan pesat dan cepat. Dalam dunia otomotif, bahan bakar adalah kunci penggeraknya. Jadi dalam dunia otomotif itu bahan bakar adalah sumber tenaganya, sumber penggeraknya. Dengan adanya inovasi yang pesat, semoga tercipta suatu teknologi bahan bakar yang dapat diperbarui, lebih efisien dan ramah terhadap lingkungan. Itu adalah saya berharap seperti itu. Semoga dapat tercipta dengan terrealisasi. Lanjut. Ternyata sudah selesai. Bila video ini ada kekurangan mungkin di audio atau video atau penyampaian yang kurang tepat atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena video ini sangat terbatas fasilitas dan terbatas situasi. Pesan dari saya yaitu tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.